Hai, jumpa lagi dengan saya Francisca Julan. Saya salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Jadi di video kali ini saya akan membuat satu bentuk video effective speaking yang memuat 4 skema. Skema-skemanya ialah skema filsafat skolastik, skema Dewey, skema Corelwi, dan skema Erwitzak. Sebelumnya kita sudah tahu kan, effective speaking itu ialah suatu bentuk pembicaraan yang tersusun, ringkas, padat, dan jelas. Nah, dalam effective speaking ini memuat 4 skema. Yang mana skema-skema ini memiliki tahapan-tahapan dalam pembuatan kalimatnya. Jadi skema yang pertama ialah skema filsafat skolastik. Dalam pembuatan skema ini memuat 5 tahapan. Yang pertama ialah mengemukakan masalah, yang kedua melihat masalah yang tidak termasuk argumen, yang ketiga argumen kontra, yang keempat argumen pro, dan yang kelima ialah jalan keluar. Jadi pada skema filsafat skolastik ini saya membawa contoh yang bertema pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai contoh, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Masalahnya bukan pada pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan atau seimbang. Sebuah mesin pun akan rusak bila digunakan terus-menerus tanpa sebuah perawatan. Jadi, marilah kita menanamkan kesadaran dalam diri kita masing-masing dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan seimbang. Jika kita memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak berlebihan, maka sumber daya alam tidak akan habis dan kita dapat menghindari kerusakan lingkungan. Skema yang kedua ialah skema Dewey. Skema Dewey ini juga memuat 5 tahapan pembuatan kalimat. Yang pertama ialah orang berhadapan dengan kesulitan. Yang kedua, kesulitan dilokalisasikan, didefinisikan, dan dibatasi. Yang ketiga ialah tawaran jalan keluar. Yang keempat ialah akibat logis dari jalan keluar. Yang kelima ialah memperhatikan akibat lanjut dalam kehidupan praktis. Sebagai contoh, saya membahas tema tentang pentingnya sarapan. Contohnya ialah banyak orang menganggap sarapan itu tidak penting. Menurut saya, sarapan pagi itu penting karena memberikan energi dan mencegah penyakit mah. Setiap orang harus menganggap sarapan itu sebagai rutinitas yang penting dilakukan pada pagi hari. Karena perut kosong dan kekurangan cairan tubuh dapat menyebabkan lemas dan dehidrasi. Jadi, membiasakan sarapan pagi akan memberikan tenaga, menambah nutrisi, dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kemudian skema yang ketiga ialah skema Corelwi. Skema Corelwi ini juga memuat 5 tahapan dalam pembuatan kalimatnya. Yang pertama ialah motivasi, yang kedua ialah pembatasan masalah atau proyeksi tujuan, yang ketiga ialah diskusi, yang keempat jalan keluar, dan yang kelima aplikasi penegasan jalan keluar. Sebagai contoh dari skema Corelwi ini, saya membahas tentang kemampuan berkomunikasi. Jadi, kemampuan berkomunikasi yang baik harus dikembangkan dalam dunia pendidikan sejak dini. Tak dapat dipungkiri, di era semua digital ini, setiap pekerjaan pun membutuhkan komunikasi yang baik. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, seseorang tidak akan bisa menyampaikan pesan dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga akan menimbulkan konflik. Mari belajar berkomunikasi yang baik agar bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, memanfaatkan teknologi komunikasi dengan sesuai. Belajar berkomunikasi ini bisa kita lakukan di mana saja, seperti mendengar, membaca, atau melihat di internet. Kemampuan berkomunikasi ini menentukan kepribadian seseorang agar pesan tersampai, berbicara yang baik, mampu berkolaborasi, haruslah disertakan dengan komunikasi yang baik dan benar, agar semua pesan tersampai dengan baik. Dan skema yang terakhir ialah skema Erwitzak. Dalam skema Erwitzak ini juga memuat 5 tahapan pembuatan kalimatnya. Yang pertama ialah mengapa saya berbicara. Yang kedua, apa yang saya bicarakan. Yang ketiga, bagaimana keadaan ini sampai sekarang. Yang keempat, apa yang mau dicapai. Dan yang kelima ialah dorongan atau ajakan untuk bertindak. Jadi pada skema Erwitzak ini saya membawa tema sebagai contoh gemar membaca. Contohnya ialah, gemar membaca adalah suatu cara menstimulasi otak anak. Salah satu cara menumbuhkan minat membaca pada anak, orang tua bisa membacakan buku cerita kepada anaknya atau mengajarkan anak membaca sejak dini. Hal ini sangat penting karena buku ialah jendela dunia. Tapi, zaman sekarang semua serba digital, minat membaca pun menurun drastis. Kita semua tentu ingin generasi penerus bangsa ini memiliki wawasan yang luas dan kreativitas yang tinggi. Mari kita menjadi contoh dan menggalakkan gemar membaca ini di semua jenjang pendidikan.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.